Dari telinganya tuh kayak keluar tanduk, srit, habis gitu keluar ini Langsung gitu. divisualkan langsung ya. Ya, Putihnya itu ini tuh ada semburan-semburan kuning-kuning emasnya. kuning-kuning emas. Dan saya kayaknya lebih bisa menerima tuh sambil tangan juga kerja. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di acara Hello Podcast bersama saya Akbar Perkasa selaku host pada kali ini. Dan di episode ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan sangat expert dalam bidangnya. Beliau adalah seorang watercolor artist dan sekarang mengajar di salah satu universitas di Surabaya dan juga mengelola sebuah tempat rahasia. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Mr. Master Thomas Hanandri. Tepuk tangannya. Terima kasih. Pak Thomas. Apa kabarnya Pak Thomas? Alhamdulillah, Baik. Sekarang lagi sibuk apa ini? Untuk sekarang ini apakah sedang mengajar atau apa? Kalau hari ini sebenarnya sibuk diundang podcast ini sih sebenarnya. Oke, iya, Mas. Iya, bener. Satu itu bener. Mungkin ada kesibukan mengajar yang lain, bikin workshop. Iya. Kalau Gimana? sibuk itu sebetulnya yang bikin ya kita sendiri sih sebenarnya. Oke. Jadi apa ya, kalau kakek saya dulu bilang kalau nggak gerak mati. Kalau nggak gerak mati. Itu kalau Jadi Jawanya mungkin obah atau bubrah itu mungkin ya. mungkin. Oke, monggo. Tapi dulu kakek saya dulu bilang gitu. Jadi kalau nggak gerak mati. Nggak gerak bakal mati. Jadi biar bisa gerak ya bikin kesibukan sendiri gitu. Jadi kesibukan yang saya bikin pertama tadi rahasia. Rahasia. Jadi jangan bilang siapa-siapa ya. Emang nama tempatnya rahasia ya, bukan memang, tapi sangat gimmick sekali. Oke, lanjut. Rahasia, terus kemudian ngajar ya pasti, lalu ini lagi nyiapin karya untuk insya Allah nanti ya kalau bisa akhir-akhir tahun ini lah pameran. Mau pameran. Rencana di Denpasar. Rencana di Denpasar, Bali pas akhir tahun ya. Oke. Lalu untuk sampai menjadi watercolor artist seperti sekarang ya, mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman karya-karyanya dari Pak Thomas. Wis, ini adalah percampuran, ada emas-emasnya juga. Berapa karat ini Pak Thomas kalau boleh tahu? 27,98. 27,98. Oh, pantas agak berat ini tadi saya bawa. Lanjut, di sini juga ada lagi. Nah, itu adalah contoh yang embellished print. Embellished print. Gimana itu? Bukan cat air. Bukan cat air. Tapi ini adalah digital. Jadi digital yang di print kemudian di embellish. Embellish itu apa ini? Di enhance dengan emas. Di enhance dengan emas. Kalau yang cat air yang satunya lagi tuh yang agak gede-gede. Ini adalah versi mininya dari yang gede. Oke, habis gini saya coba ambil yang besar dulu. Ini saya memang pesennya membawa itu sih bawa karya tapi besar sekali seperti ini. Ini masih yang print. Ini masih print juga ya. Nah, bedanya nanti dari kertasnya sama dari tekstur kertasnya yang pasti. Tekstur kertasnya. Baik, ini adalah karya-karya dari Pak Thomas Hanandri. Ada yang lebih besar lagi sebenarnya. Ini ada lagi. Jadi teman-teman bisa lihat sekalian nanti kayak gimana. Besar sekali kan. Nah, kayak gini. Ini untuk pengerjaannya gimana ini? Apakah tadi yang bisa dikerjain bisa diceritain sedikit nggak kayak gimana sih prosesnya? Apakah langsung digital ataukah langsung diginiin? Gini. Kalau yang tadi yang kecil ini sebetulnya adalah berapa tahun lalu kan nge-hype masalah NFT tuh ya. NFT dulu kan kita jualnya kan file digital. Ya, digital. Nah, saya dulu bikin apa istilahnya? Karya. Kalau sekarang ngomongnya mungkin gimmick kali ya. Itu ketika kita jual gambarnya, itu berikut juga dengan art printnya. Oh, oke. Nah, art print yang saya bikin ini adalah hasil replika dari originalnya. Dari originalnya. Mungkin ada yang mana? Gede. This one? Sorry. Ini yang originalnya yang ini sebetulnya. Oh, ini originalnya justru. Kalau misalkan dilihat sebetulnya kilaunya juga berbeda karena tekstur kertasnya juga beda gitu. Cakep. Tapi Nah, ini adalah replika dari yang ukuran 1:1 yang gedenya. Oke. Ini harusnya ukurannya
seingat saya kalau nggak 56 kali 56 cm. Berarti lebih besar berarti ya, Mas? Lebih gede. Nah ini saya kecilkan untuk dikirim ke kolektor. Jadi ketika dia itu punya art print, tapi bukan yang bener-bener cuman print selesai gitu, enggak. Tapi masih ada sentuhan-sentuhan manualnya. Jadi area hitamnya ini dihitamkan manual, terus emasnya itu ditambahkan sendiri, sehingga apa ya, ada nilai lebihnya dari cuma sekedar art print daripada art print ya. Jadi ada sentuhan langsung daripada senimannya sendiri. Berikut adalah Bapak Thomas. Jadi itu adalah karya-karya daripada Pak Thomas. Kalau boleh tahu Pak, untuk mencapai titik ini itu awal mula karirnya bagaimana? Apakah sudah dari kecil ataukah mungkin pas SMA atau mungkin pas kuliah? Kira-kira gimana untuk mencapai gambar ini? Terbaik ini. Gimana? Monggo Pak Kalau Thomas. apa namanya? Jawaban template ya? Boleh. Jawaban template adalah berkaryanya mulai dari dalam dinding rahim ibu ya. Mulai dari dinding rahim ibu itu sudah berkarya. Oke. Jadi dinding rahim waktu adik saya lahir. Mas itu. Iya, waktu adik saya lahir bilang, "Mas, kok dinding rahimnya ibu kok sudah ada gambar?" Bekas kakakmu biyen le. Oke. Ya kalau apa namanya itu sebetulnya kecintaan saya sama gambar dari kecil. Dari kecil. Waktu ini seginian lah kurang lebih. Itu udah mulai bisa gambar ya? Udah hobi. Itu zigot mungkin ya. Gambar apa tuh masih gitu, Mas? Gambar yang segini. Jadi dari kecil dulu waktu kurang lebih saya kenal gambar menggambar dulu waktu sebelum sekolah. Sebelum TK. Karena dulu bapak kan lulusan arsitek. Oh, arsitek. Nah, dia suka menggambar teknik yang pesawat yang sini gitu kan. Jadi saya suka niruin gitu. Walaupun gambarnya masih hancur nggak karu-karuan ya, tapi ya saya paling nggak sudah mulai meniru ya. Mulai niru. Terus sampai TK pun saya juga masih tetap begitu sampai kurang lebih tahun berapa dulu ya, awal munculnya komik Dragon Ball di Indonesia. Dragon Ball. Gitu. Oke. Itu mulai ngikutin itu tuh. Tapi sebelum masuk ke Dragon Ball dulu itu ada komik modelnya kayak majalah gitu gede. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau masih ingat apa namanya? Judulnya ada Tiger Wong, ada Tapak Sakti. Oh, berarti yang kayak komik-komik Hongkong. Hongkong gitu ya. Oke. Nah, itu untuk bisa gambar persis, itu dulu yang saya lakukan adalah dijiplak. Jadi zaman dulu itu masih pakai karbon tuh. Oh, pakai kertas karbon terus ditimpa sama pensil gitu ya. Oke. Berulang sampai akhirnya tuh ngerasa bosen. Prosesnya gini-gini aja. Prosesnya cuma begini aja dan aku pingin dia punya pose sendiri nih yang nggak ada di buku ini. Oke. Nah dari situ mulai itu udah nggak main karbon lagi, mulai agak digeser. Kertasnya digeser, gambar mirip gini terus dengan pose yang berbeda. Oke. Dari situ lama-lama mulai mikir untuk punya karakter sendiri. Wah ini aku pengen punya karakter sendiri yang silatnya kayak gini. Oke, punya style sendiri gitu ya. Punya pose. Bukan punya pose aja tapi juga karakter sendiri nih. Dulu kan ini jago silat gini. Aku pengen punya yang tampilannya kayak gini, dia jago silatnya tuh kayak gini gitu ya. Lebih ada keinginan untuk bikin karakter tersendiri, pose sendiri gitu ya. Oke. Di situ berkembang mulai mulai di situ mengingat bahwa jarak antar mata itu jaraknya tuh kurang lebih berapa kalinya mata, ke hidung tuh berapa kalinya hidung, terus kemudian tangan itu panjangnya itu berapa kalinya kepala. Nah itu mulai perbandingan sendiri ya. Sebenarnya dulu nggak ada niatan buat riset. Tapi secara nggak langsung itu adalah proses riset sih. Itu umur berapa kira-kira kok bisa meriset kayak gitu sendiri? Berapa ya? 12 tahun sebelum Masehi. Oke. Nggak tahu dulu waktu SD, waktu kelas. Seingat saya dulu waktu kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 2 atau kelas 3. Tapi saya pernah baca bahwa kegiatan meniru menggambar itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, namanya mimesis kalau nggak salah. Mimesis itu. Kalau sekarang orang ngomong ATM ya. ATM, amati tiru monetisasi, langsung diduitin.
Kalau saya amati itu menyembunyikan. Menyembunyikan. Oh iya, sumbernya disembunyikan. Sumbernya disembunyikan, apa namanya itu? Maksudnya disembunyikan tuh dalam tanda petik ya, bukan disembunyikan gitu. Rahasia Enggak, perusahaan tapi, gitu ya. Ditaruh semakin jauh dari karya kita gitu. Jadi karya kita harus dikembangin dari apa yang kita tiru. Oh iya. Ada proses pengembangan daripada karya originalnya itu ya. Anggrek lah mungkin. Kenapa itu? Anggrek dikembangin. Oh, dikembangin. Oke. Oke. Nanti kalau sekali lagi bikin jokes, nanti ini bisa dimasukin. Bisa bikin jokes gitu, duitnya nanti mana? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Terus untuk memutuskan menjadi profesional itu mulai kapan? Apakah pas kuliah atau setelah kuliah atau kapan kira-kira? Setelah pegang gunting dulu diputuskan. Diputuskan ya? Oke. Habis gini masukin duit. Oke. Gimana? Memutuskan itu sebetulnya juga nggak terjadwal, nggak terencana juga. Nggak terencana, tiba-tiba jadi master gitu aja. Master sebenarnya nggak juga karena yang bisa menilai itu disiapin duitnya dong. Iya, udah ada duitnya ya teman-teman. Nyiapin duit. Nyiapin buat jadi ini itu sebenarnya nggak ada persiapan apa-apa gitu ya. Bahkan dulu waktu SD. Itu sempet tuh komik, terus buku gambar, terus dulu pensil warna itu disembunyikan oleh orang tua. Karena saking apanya itu, addicted-nya gitu. Saking seringnya gambar dan apa namanya itu? Gimana yang ngomongnya? Lebih nggak mau belajar dulu. Bukan nggak mau sih, apa namanya? Belajar tapi nggak masuk gitu loh. Jadi untuk hafalan itu kayaknya susah, terus apalagi hitung-hitungan tuh matematika juga nggak paham-paham amat gitu kan. Dan akhirnya dulu waktu lembar ujian, ulangan dulu ya, ujian. Itu isinya ya gambar akhirnya. bukan memecahkan soal matematika, malah gambar. Dulu juga Oke. Ingat saya dulu waktu zaman SMP waktu ujian, kalau kita sekarang ngomongnya kayak UTS gitu ya. UTS. Itu saya nggak bisa ngerjain tuh. Pokoknya udah mentok nih. Gambar mau nyontoh udah nggak bisa dicontoh kan. Nggak bisa dicontoh. Ya udah baliknya saya dari posisi saya gambar angle saya ketika ujian itu. Berarti kayak POV gitu ya? Iya. POV suasana kelas gitu ya? Itu. Terus dari situ, cuman waktu SMP itu kan akhirnya kan yang ngetren waktu itu adalah komik-komik Dragon Ball, terus Kung Fu Boy gitu kan. Kung Fu Boy. Nah, pelajaran apapun kayak cuma dengerin gini cuman nggak paham-paham. Nggak masuk gitu, cuma dengerin. Dan saya kayaknya lebih bisa menerima tuh sambil tangan juga kerja. Gitu. Itu akan ngapain gitu. Ini unik sekali ya. Nggak ada loh. Biasanya kan orang kan antara audio atau visual atau audio visual, tapi kalau ini menerima sambil tangan gerak itu baru ini sih. Karena gini, apa namanya kalau misalkan materinya nggak menarik nih, terus si guru atau ya dulu guru lah ya, guru. ngomong terus tuh kayaknya lama-lama ngantuk ini. Lama-lama ngantuk. Imajinasinya kemana-mana gitu. Saya dari kecil tuh nggak tahu ya, mungkin saya sendiri atau orang lain juga begitu, tapi kalau misalkan waktu kondisinya nggak menarik, saya tuh kadang-kadang tuh suka imajinasinya suka hancur gitu. Jadi kayak misalkan waktu guru nerangin bla 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 gini, saya dari bayangan kepala saya tuh keluar dari telinganya tuh kayak keluar tanduk, srit, habis gitu keluar ini. Langsung divisualkan gitu. Langsung ya. Ke visual kayak gitu. Tervisual. Oke. Langsung digambar apa gimana pas itu? Enggak, dulu susah untuk menangkap apa yang ada di pikiran terus dilempar ke kertas itu susah. Oke, susah ya. Yang paling gampang dulu sering apa yang dilihat habis itu digambar ulang. Jadi makanya waktu SMP kurang lebih kelas 2 itu saya tuh suka tuh gambar di kertas HVS, gambar Dragon Ball gitu ya. Dengan pose yang nggak mungkin ada kayak misalkan tahu karakter Vegeta gitu tau kan? Vegeta iya. Itu dia kan nggak mungkin ketawa. Oke, itu saya bikin ketawa. Bikin ketawa gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu dibeli tuh sama teman saya dulu. Oh gitu. Dibeli sama teman gitu, dia entah buat di warnet atau diapain gitu. Cuman gitu. Seingat saya dulu itu satu gambar tuh saya bisa beli minuman
es cao tuh. Dari hasil menggambar tadi itu ya. Jadi kalau misalkan minta uang saku sama orang tua nggak dikasih, saya gambar. Gambar itu, Ya, gambar kalau misalkan di apa namanya ada yang mau beli ya lumayan gitu. lumayan. Paling enggak tuh kalau misalkan waktu saya jual selain bisa beli segelas es cao, saya juga bisa dulu tuh beli pecel di kantin. Beli pecel, berarti kalau hasilnya banyak bisa beli es cao sama pecel. Gitu. Berarti itu profesional sejak dini sudah Anda tuh. Kalau Saya nggak berpikir bahwa itu profesional gitu ya. Jadi Iya. pokoknya saya punya hobi, dibeli gitu. Sampai SMA itu juga kadang-kadang masih begitu, tapi saya mulai cari opportunity nih, cari kesempatan. Saya ngelihat bahwa waktu SMA nih dari naik kelas 1 ke kelas 2 itu kan dipencar tuh kelasnya, siswanya dipencar tuh. Nah biasanya itu suka bikin acara perpisahan. Oke, betul. Nah waktu itu saya mikir, ini nih orang-orang ini kayaknya butuh buat kenang-kenangan perpisahan nih gitu. Oke. Gimana kalau bikin merchandise buat ini gitu. Nah dulu saya bikin pembatas buku. Pembatas buku. Yang digambar manual. Gambarnya apa tuh Mas? Pernah tahu ada komik one strip gitu ya? Itu komik panel. Calvin and Hobbes. Calvin, oke, nanti bisa ditampilin di sini ya Calvin and Hobbes gitu ya. Nah itu apa namanya saya gambar ulang, gambar gitu, ulang. Terus belakangnya dikasih apa namanya quotes. Terus dulu itu laminating itu kan cukup mahal. Betul. Saya ngakalin gimana caranya kalau tanpa dilaminating. Looks-nya bisa kayak laminating itu gitu. Oke, akhirnya? Jadi karena gantungan buku kan kurang lebih berapa senti sih? 5 senti. Okay. Saya dulu beli lakban bening. Lakban bening? Oke, iya. Saya lakban potong. Terus diplong, terus dikasih pita, udah jadi itu satu. Nah, itu apa namanya itu ditawarin ke teman-teman, ini buat ini perpisahan ini mau nggak? Ini harganya sekian gitu. Ambil aja dari uang kas gini. Oh ya, mau gitu. Ya udah. Dapat dari situ. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tuh kelas 3 SMA ya. Saya nggak bisa bikin gituan karena setelah itu fokusnya kan mau masuk kuliah ya, belajar. Terus apa namanya itu harus sibuk buat nyiapin dulu tuh ada ujian masuk perguruan tinggi kan. Betul, ada ya. Gitu. Apalagi kalau jurusan kayak DKV desain grafis itu kan pasti ada pembelajaran gitu ya. Nah, cuman dulu itu saya tuh nggak ngerti kalau ada jurusan desain. Gitu. Berarti jadi waktu tahu pas itu ada jurusan desain. Belum tahu amat. Jadi yang saya ngerti ada jurusan seni itu ada gitu. Terus tapi tempatnya tuh di Surabaya Barat. Oke, ya. Kan di Surabaya Timur. Saya pikir, aduh ini jauh banget nih Jauh kalau gitu misalkan PP ke sana itu lumayan PR juga kan. Akhirnya ya udahlah ikut apa namanya yang saringan perguruan tinggi negeri dulu, yang ujian biasa. Di tengah-tengah baru dibilangin temen tuh ada ujian masuk desain. Yang biasa disebut UMDes. Oke. Nah terus apa desain itu apa sih? Apa namanya? Dulu kan masih belum ngetren sekarang kan istilah desain kan. Ya waktu dulu dibilang bikin logo, bikin gambar, bikin komik. Wah, oke, gitu kan. Akhirnya udah masuk aja ke ujiannya tanpa saya ikut kayak kursus-kursusnya nggak ikut. Berarti langsung aja gitu aja ya? Oke. Gitu. Sekarang kan ada kursus-kursusnya juga sekarang ya. Saya dulu pernah ikut juga soalnya. Dulu sebenarnya juga ada, tapi apa namanya itu saya nggak ngerti gitu. Ya mungkin dulu ada ya. Tapi, terus waktu waktu ujian, oke lah pelaksanaan ujian yang saringan perguruan tinggi yang biasa tuh, kebodohan saya adalah saya ambil jurusan yang nggak mungkin saya raih. Gitu. Apa itu jurusan? Kedokteran. Wih, oke. Arsitek masih mungkin lah. Cuman ada teknik-tekniknya mungkin. Tapi nggak bisa. Iya sih, iya. Oke. Beda-beda ya memang. Terus. Lalu apa namanya itu? Psikologi. Ini jurusan yang nggak mungkin nih. Oke. Terus waktu ujian, oke lah cari tahu dulu strategi dulu kan. Tempat ujiannya di mana sih? Oh tempat ujiannya di sini. Kalau dari sini posisi ini saya bisa ngeliat sana, gitu. Oke. Waktu ujian saya dulu ambil yang
kan ada jurusan IPA sama IPS dulu, sama ada lagi IPC. Oke, IPC. Nah IPC saya ikut IPC apa, Mas? jadi campuran. Bisa Pengetahuan sosial. pengetahuan. Masuk satu. Kok aku sih masuk no akhirnya? Oke. Ini bagus. Kemakan gimmick sendiri. Terus. IPC, jadi yang bisa dari jurusan IPA juga jadi jurusan IPS juga. Gitu. Oh, gabungan gitu ya. Waktu saya ujian, waduh ini nggak bisa nih. Kayak nyontoh dong lihat sana gitu. Bisa. Dan orangnya cukup kooperatif waktu itu. Kita sama nggak kenal kan. Sama-sama Tapi kenal. cukup kooperatif, dicontohin seret gitu. Waktu jeda ujian ya kan ada kayak istirahatnya tuh. Saya tanyain. Tadi yang dikerjain tuh soal IPA tuh Mas. IPA. Dulu dari jurusan apa? Dari jurusan IPS. Mati. Tambah jauh. semakin nah ini nggak mungkin ini. Pantesan dia ngasih contoh. Iya. Kode karo ya Mas. Terus habis gitu setelah itu selesai saya udah mikirnya nggak mungkin lolos nih gitu. Oke. Habis gitu ikut yang ujian masuk desain tuh. Desain AMDes. Saya lihat ujiannya gitu, hitung-hitungannya ada tapi masih bisa masuk akal nih. Oh, masih teratasi oleh seorang Thomas Nandri. Iya, jadi kayak mainnya main logika. Logika. Oke, iya. Terus habis gitu kayak apa ya? Kayak ujian-ujian yang spasial tuh. Kalau misalkan ada garis tegak, terus miring, berikutnya gimana? Itu. Itu ini gampang banget nih, oke banget nih gitu. Habis gitu ini ada ujian gambarnya. Ujian gambar ya. Ini oke nih, ujiannya kayak ini yang ditunggu dari kemarin gitu. ini ya. Oke. Terus habis gitu ternyata ngeliat orang-orang lain, ih gambarnya keren-keren. Itu di tribun. Sempat minder berarti. Minder banget tuh awal-awal dulu kan. Di tribun gitu, jadi bisa ngeliat gambar yang lain kayak gini. Nah, waktu ada gambar VW, saya nggak bisa gambar otomotif waktu itu. Oke. Saya ngeliat orang, oh VW itu kayak gini, oke, contoh aja. Berarti bermodalkan visual dari orang tadi itu. Saya contoh ininya apa namanya? Kuat ya memorinya. Ya, untuk sampai bisa memvisualkan. Megal dulu memorinya. 60 mega ya? Oke. Nah itu terus akhirnya tesnya selesai, pengumuman waktu pengumuman yang di koran tuh kan dulu kan di koran dulu masih aneh. Aduh, nama aku nggak ada. Terus habis gitu ke perguruan tinggi swasta dulu nggak daftar, nggak kuliah. Oke. Akhirnya diajak temen ke sekolah dulu kan, kalau lulusan dulu kan coret-coretan. Coret-coret. Yang lain seneng-seneng nih, kayak diem aja di di bangku gitu. Tapi itu dibilang sama guru saya waktu itu, kamu keterima di mana gitu? Enggak, di koran nggak ada. Lah terus nggak tahu, satu-satunya tinggal lihat ini yang hasil ujian desain ini. Desain, UMDes. Terus udah kamu lihat? Belum. Loh kok belum? Akhirnya dipanggilin satu temen, suruh nganterin dulu. Akhirnya ngelihat pengumumannya gitu. Ada habis gitu. Lihat pengumumannya kan, ya kayak orang lemas gitu loh. Iya. Nggak ono. Tahu ditoyer sama temen nih. Ini lu, lihat nomor ini. Oh iya, baru cerah. Baru selesai dunia ini itu fix. Akhirnya penuh warna. Terus berarti dark art gitu ya. Gelap gitu. Dulu tuh kayak apa ya? Waktu Oppenheimer hitam putih lah ya. Oppenheimer sebelum sekarang jadi Barbie sekarang. Oke. Berarti untuk menjadi profesional tuh kurang lebih jalannya mungkin yang saya tempuh kayak gitu. Oke, mulai dari kecil sampai berkembang melihat banyak opportunity sampai akhirnya sekarang ini ya. Oke. Gitu. Nah, terus waktu kuliah, karena saya kuliahnya akhirnya di desain produk kan. Bukan desain problem ya. Akhirnya keluar juga jokesnya. Silakan. Di desain produk setiap kali ketemu pasti ada jokesnya. Oke, terus. Di desain produk itu gambarnya semua teknis semua. Iya, teknis. Betul. Akhirnya saya mikir ini kayaknya mungkin memang jalur saya gitu. Waktu ngelihat gambarnya itu Goku gitu ya. Goku. Saya bisa mengukur jarak mata sama mata satu sama mata dua itu jaraknya seberapa. Itu semua terukur semua. Betul. Sehingga saya ngelihatnya teknis gitu. Sampai terakhir saya lulus dari desain produk itu saya tetap bikin karya yang bukan desain tuh. Non teknik gitu ya, karya-karya non teknik seperti tadi ini ya. Iya.
Mulai kayak gini. Kalau boleh tahu mulai style kayak gini mulai kapan, Mas? Kalau yang Perempuan-perempuan kan kebanyakan gambar perempuan ya. Itu mulai sebetulnya kapan itu? Ini karyanya Pak Thomas. sebelum dari saya dulu gambarnya kebanyakan memang perempuan sih. Dari dulu ya. Nah, karena Kenapa kok perempuan? Wah, menarik. estetis. Setuju. Estetis jadi lekuannya tuh Kurva-kurvanya. nggak seribet kalau gambar laki tuh. Laki Laki garisnya itu kan garis-garisnya itu kan maskulin kata guru saya dulu. Ada garis maskulin, ada feminim. iya lebih tajam-tajam. Kalau Tajam-tajam, kalau gambar cewek itu lebih smooth gitu. Oh gitu. Gitu. Nah, terus guratan-guratan tuh nggak terlalu banyak. Jadi apa ya? Enak gitu apa namanya gambarnya gitu. Gambar estetik gitu ya. Estetik. Oke. Namanya S apa lagi? Hah? Esteller. Itu recehku habis Mas. Terus memperkenalkan diri ke publik itu bagaimana sebagai watercolor artist? Apakah lewat pameran-pameran? Karena sebagai yang kita ketahui bahwa Pak Thomas ini cukup sering mengadakan pameran ya, nggak hanya di Surabaya tapi di Bali, terus di mana lagi Pak Thomas? Di Jakarta pernah. Jakarta juga. Bandung udah pernah belum? Bandung belum. Belum ya berarti ya? Berarti Jakarta, Bali, sama Surabaya? Surabaya. Oke. Itu Kebanyakan memang di Surabaya. Bagian di Surabaya. Itu memperkenalkannya bagaimana? Apakah via sosial media, Instagram, dan lain-lain, atau mungkin pameran itu juga membantu? Dulu itu kan kayak Instagram tuh masih awal-awal banget. Betul ya, nggak ada kayak itu. Terus tapi kan kita dulu berkarya sebelum Instagram ada. Betul, Nah, ya. karya-karya yang ada sebelum Instagram dulu tuh, itu sebetulnya itu saya jadikan aset yang nanti dikeluarin satu gitu. Jadi alhamdulillah dulu udah punya stok karya. Waktu Instagram muncul nih, Langsung. itu orang-orang kan masih pada yang selfie, foto sana sini, memang fotonya bagus-bagus gitu. Betul. Saya mikir apa ya yang beda gitu ya. Akhirnya saya bikin karya-karya saya dulu masih gambar pensil tuh muncul di situ. Terus Berarti step by step ya. Step by step. Itu apakah ada ceritanya, misalkan karya pertama tuh nyambung ke karya kedua? Nggak ada. Atau nggak ada ya, langsung Dulu gitu aja? Dulu saya nggak punya karya yang apa ya, yang filosofis banget, sebenarnya nggak ada. Saya cuman seneng gitu ya. seneng gambar ini, kayaknya ngelihat foto kayaknya cakep buat digambar gitu. Jadi ada kalau saya mengkategorikan mungkin sampai sekarang gitu ya. Gimana itu? Ngelihat orang gitu itu sama-sama cakepnya gitu ya. Oke. Tapi yang satu ini gambarable, Gambarable, satunya lagi nggak gambarable. lihatable aja. Nggak layak digambar berarti. Bukan nggak layak. Gimana apa ya? itu? Garis-garis mukanya itu lebih menarik yang ini. Bisa kalau digambar bisa nggak bisa, tapi Bisa, cuma lebih untuk menarik digambar tuh lebih menarik yang ini. bervalue yang satunya tadi itu. Gitu. Oke. Nah terus dari situ ya udah biarin aja terus sampai orang tuh kenal. Dulu tuh zaman masih awal-awal masih di Toolkit. Oh iya, di Toolkit. Itu Itu dulu lama masih banget ya di Toolkit. apa ya, masih tandeman dulu. Tandeman sama di Toolkit sempat berarti. Sempat kita dulu mau pameran bareng sebetulnya. Sorry, berarti tandeman itu maksudnya pameran bareng atau gimana? Sama-sama berkaryanya gitu loh. Oke. Sama-sama komen-komenan, apa namanya itu, nanya ini nanya itu gitu. Jadi apa ya, masih connect lah dulu. Masih connect. Gitu. Terus habis gitu si Dika baru ngajak Elvan Diary. Oke. Buat apa namanya, buat ya itu masih zaman-zaman itu. Nah, itu mulai terpacu tuh. Dia bikin gini, aku juga harus bikin gini ya. Dia bikin gini, aku Berarti harus bisa lebih tinggi. Jadi apa ya? ada kompetitifnya juga ya, ada kompetisinya. Kompetitifnya iya, tapi sehat banget gitu. Sehat, kan. iya. Gitu. Jadi dari situ berkembang tuh. Berkembang terus waktu Elvan masuk tuh, karya ini mulai punya ini, mulai bisa cerita nih gitu. Mulai bisa cerita. Nah, itu saya juga harus bikin kayak gitu. Jadi akhirnya mulai bikin yang ada filosofisnya, Ada ceritanya. yang ada ceritanya. Oke, berkembang juga ya berarti ya.
yang karyanya bisa berbicara. Berbicara, wis. Itu memanfaatkan salah satunya juga sosmed ya pas itu. Sosial media. Belum ada pameran-pameran ya? Belum ada ya? Cuman itu sampai titik itu sebenarnya masih pakai pensil. Pakai pensil masih aneh. Pensil antara pensil ya grafit pensil sama pensil warna. Pensil warna. Terus habis itu kurang lebih tahun 2013 tuh mulai transisi ke nyoba warna pakai Copic dulu. Pakai Copic. Oke. Gitu. Terus setelah itu Copic rasanya kok mahal banget ya. Betul, setuju. Copic mahal. Habis gitu nyoba ke cat air. Oke, lebih affordable ya. Saya waktu itu belum ngerti sih apa namanya cat air tuh affordable atau lebih gimana gitu. Cuman lihat si Elvan dulu, ini cat air kok enak banget gitu ya. Airnya banyak, ininya sedikit, terus habis gitu awet banget gitu. Waktu saya coba ternyata susah tuh. Susah. Karena kita harus belajar sama avatar dulu kan, mengendalikan air. Boleh akhirnya. Oke, lanjut. Jadi mengendalikan air. Bener-bener mengendalikan air gitu. Nah, saya dulu waktu ngendalin air waktu bener-bener basah, itu susah. Itu teknik wet on wet apa gimana itu? Apapun teknik namanya. Apapun teknik, oke. Saya ngerasa susah. Jadi untuk bikin apa ya gradasi. Kalau Elvan mungkin dari basah dikasih air lagi, dikasih air lagi. Oke. Nah, sedangkan kalau saya mikir kalau misalkan ada guratan di sini nih, oh iya. gitu, itu untuk kerutan itu ya. Nggak usah kerutan deh, apa namanya yang halus gitu aja. Dari kiri ke kanan kan udah kena cahayanya di sini lebih terang gitu ya. Lebih terang. Itu gimana cara ininya gitu, cara ngaturnya susah gitu. Nah akhirnya dulu sampai tahun 2015 apa ya, 2016 saya baru bisa teknik watercolor yang saya bikin. Jadi yang cocok buat saya bikin. Start 2016 berarti ya, menjadi Thomas Hanandri yang sekarang yang ini ya. Cat air. Cat air ini ya. Oke, berarti ditemukan style itu mulai tahun 2016 berkembang sampai sekarang, sampai membuat karya. Tapi kalau ini ada cat airnya juga ini ya? Ini cat air. Cat air juga bagian sini. Pure cat air ini. Pure cat air ya? Ini sebenarnya cat air tapi cuman beda jenis saja. Ini cat air hitam ini. Oh, oke. Gitu. Okay. Nah, untuk bikin yang gradasi dari ini ke sini buat ngatur itu kan susah banget. Betul. Kalau memang masih basah. Nah, ini saya bisa begini, saya nemu cara dengan air yang cukup sedikit. Airnya cukup sedikit. Makanya kalau dibilang watercolor, ya watercolor sih, tapi waterless. Iya, atau less watercolor. Less watercolor berarti menggunakan air yang sedikit. Oke. Lebih gampang di ini. Agar itu ya dapat efek-efek seperti ini ya. Oke. Sama kayak arsiran pensil kan. Jadi apa namanya semakin diangkat pensilnya dia juga akan semakin transparan. Nah, itu pun juga sama apa namanya. Kalau ditekan berarti makin korbannya apa gimana? Semakin ditekan biasanya orang akan resign. Iya, kebanyakan gitu. Banyak tekanan soalnya, oke. Silakan. Banyak, semakin dekat semakin resign, oke. Terus apa kalau misalkan awal-awal cat air dulu masih explore lah gambar cewek gitu sampai akhirnya kebanyakan cewek semua waktu dulu gabung sama pernah dengar Atrium Moniaga Jakarta nggak sih? Iya di Jakarta. Di challenge buat apa namanya bikin deh pameran yang begini. Oh itu kan berapa Mas itu kira-kira? Pamerannya terjadi tahun 2018. 18 ya, berarti itu udah lulus kuliah ya itu ya? Udah jauh ya? Oke. Gitu. Nah, ini salah dua. Salah duanya. Ini yang ada di Atrium Moniaga tahun 2018. Itu dipamerin di Aksara di Kemang. Iya. Nah, terus akhirnya untuk dapat yang karya begini itu sebetulnya juga lumayan ngeriset tuh. Saya mikir, ini kalau misalkan cuman cat air aja kayaknya banyak nih orang-orang cuman yang main cat air aja. Akhirnya saya coba buat bikin yang lebih elevate dari cat air. Apa itu? Maka saya masukkan ini gold leaf-nya. Jadi emas-emasnya gitu. Ini lebih advance daripada bukan lebih advance maksudnya juga. dari pandangan ada looks-nya yang lebih beda gitu daripada orang bikin cat air aja gitu.
Sama saya men-challenge diri saya. Kalau ini sebenarnya juga challenge, tapi udah teratasi gitu. Yang masih agak PR tapi akhirnya lumayan teratasi itu mencoba pakai tinta yang buatan tangan zaman dulu, tinta Parker. Parker ya? Oke. Yang mana itu? Yang gede. Yang paling besar ini? Ya. Besar sekali. Ini ada 2 ini. Setelah yang mana deh? Nah, yang ini aja. Gimana ini? Ini tuh pakai tinta Parker area sininya nih. Nih. Jadi tinta Parker tuh kalau misalkan dilihat agak lebih dekat di sini tuh dari warna yang birunya pekat ke putih itu dia masih ngelewatin ada gradasinya, emasnya gitu. Ada emas-emasnya. Nah, saya pikir ini tuh masih bisa nyambung sama ini, apalagi yang kelihatan yang ini, karena yang kecilan tadi. Yang ini ya. Nah, ini lebih kelihatan lagi di sini nih, area-area di sininya nih. Iya kelihatan emas ini ya. Misalnya pengen kelihatan ini nggak sih? Nah, ini itu gradasinya dari warna biru. Kalau misalkan kelihatan ini warna biru ke warna putihnya ya, itu ini tuh ada semburan-semburan kuning-kuning emasnya. Kuning-kuning emas. Itu dapatnya dulu waktu main ke tempatnya Atre, jadi dibilangin begini begitu gitu. Coba deh itu unik ini itu dikembangin bisa. Gitu. Terus saya ingat lagi zaman dulu tuh tanda tangan guru yang ada di rapot. Kalau misalkan nyimpen buku rapotnya ini lembab. Itu kayak ada blobber-blobbernya. Warnanya bukan biru lagi tapi agak-agak nguning gitu. Berarti dari situ ya inspirasinya ya. Ini bisa nih kalau diginiin dia habis dikasih tintanya itu terus dimiringin dikasih air dia turun bergradasi. Oke. Gitu. Sama ini menarik sih. Bisa diceritain nggak ini mengenai apa gitu? Salah satunya mungkin aja ya. Kalau yang ini apa gitu Mas? Menceritakan mengenai apa ini? Ini sebetulnya karya yang saya pamerkan di Aksara tuh. Aksara. Karya ini sebetulnya berangkat dari Surabaya ke Aksara. Karya ini berangkatnya dari ini nih. Dari Surabaya ke Aksara. Pernah tahu? Pernah dengar Marina Abramovic? Tahu, pernah. Itu kan kalau nggak salah artis yang suka performance art ya bukan? Performance art ya, Marina Abramovic ya. Marina Abramovic. Dia ini berangkatnya dari karya yang judulnya Rhythm Zero. Udah pernah lihat ini atau belum baca ini? Cuman tahu bahwa Marina Abramovic adalah seorang perform artis gitu aja sih. Dia bikin rhythm itu dari Rhythm Zero, rhythm berapa sampai berapa gitu ya. Nah, Rhythm Zero ini dia melakukan perform art di mana dia di sebuah ruangan seni gitu. Terus kemudian dipanggil orang nggak tahu ya, kayak mungkin orang umum atau mungkin kolektor atau siapapun gitu ya, kritikus atau siapa. Kemudian di mejanya ditaruh kalau nggak salah 72 benda. Oke. Yang itu boleh dipakai untuk apa aja ketika pameran ketika pertunjukannya berlangsung. Oke, performnya berlangsung. Dan dia boleh ngapain aja sih Marina Abramovic ini. Gitu. Nah, itu tuh waktu kejadiannya berlangsung kan ada yang maaf buka bajunya Marina, kemudian ada yang nyiletkan silet di badannya, kemudian ada yang sampai menodongkan pistol memang. Oh, pistol. Memang disediain ada peluru, ada pistol gitu. Jadi asli. Oke. Gitu. Cukup beresiko sampai keadaan ini sangat beresiko sekali. Cuman untungnya memang nggak ditembakkan gitu. Nah itu Terus itu puncaknya waktu itu sampai ditodongkan. Nah setelah itu decline, dia menurun. Mulai ada orang yang perempuan yang mulai memakaikan bajunya lagi, terus habis gitu meluk gitu. Sampai akhirnya jamnya berakhir, Marina ini baru bergerak. Nah orang-orang tuh pada ketakutan nih. Gitu. Oke. Takut ya kalau misalkan
dari buku-buku atau referensi dibaca, mungkin orang-orang itu takut buat dimintai tanggung jawab. Bisa Ya, jadi, dia iya. udah gini. Artinya kan ini artis mahal nih, maksudnya seniman. Jangan-jangan seniman penyimpan yang mahal dendam nih, ini gitu kemarin kan. gitu kan ternyata. Nah, ternyata ya memang nggak ada apa-apa. Cuma menunjukkan bahwa ya ini adalah perform yang saya buat yang namanya Rhythm Zero bla 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 gitu. Nah dari situ saya mikir sebetulnya manusia itu kalau Kembali ke dikasih apa ya? Kebebasan. Dikasih kebebasan tuh sisi gelapnya itu malah muncul. Oke, Jadi apa itu namanya, bisa dicatat ya. Jika diberi kebebasan Nggak tahu, manusia, ini persepsi saya loh ya. tapi nggak apa itu quote of the day itu akan berbahaya. Sisi Bahaya, manusia akan bahaya. berbahaya itu. Akan berbahaya banget ketika Diberikan manusia itu kebebasan, ya? diberi kebebasan. Oke. Kalau di buku psikologi itu ada istilah namanya itu dark triad. Dark triad. Nanti apa cari aja ada narsisisme, ada apalah saya lupa. Nah itu apa namanya itu sisi-sisi ini tuh sisi manipulatifnya dari manusia sebetulnya. Nah itu saya tangkap semua itu, terus saya gambarkan ke ini waktu ada 13 karya itu. Gitu. Ini 13 totalnya. 13 karya. Kenapa kok 13? Kenapa nggak 10 aja gitu? Dulu di targetnya memang 10 gitu. Tapi dikasih Cuma lebih ya berarti. saya mikir Ini karyanya. 10. Apa itu 10? Apa? Aku bisa lebih daripada itu. 10 masih ada waktu, ya udah kita lanjutin lagi, ternyata bisanya jadi 13. Oke. Gitu. 13. Nah, karya-karya ini merespon menggambarkan memvisualkan pikiran saya dari performnya Marina Abramovic tadi itu. Jadi gambar-gambarnya Pak Thomas tadi ini adalah bentuk respon ya sebenarnya, bentuk respon daripada perform artis bernama Marina Abramovic. Kayak Jadi ini tuh artis merespon artis berarti ini. Iya, Cakep. Sip. jadi ini tuh apa namanya itu terus saya ngeriset kenapa kok daunnya daun ginkgo gitu. Ini daun ginkgo ini ada maknanya berarti Ada, tiap sebenarnya ada. bukan Sebenarnya ada, gambar dan gitu. apa namanya maknanya kenapa kok ini tuh lebih nggak ada dibandingkan ini kan juga daun ginkgo nih. ada daun ginkgo Nah juga. ini sebetulnya yang apa namanya yang pengen dicapai manusia itu sebenarnya itu nggak ada apa-apanya gitu ketika udah nyampe di posisi Sampai jadi goals-nya. kalau misalkan kita Nah, gimana itu? jadi manusia kan ngeliat, wah orang ini keren banget ya bisa gini bisa gini. Tapi begitu kita nyampe di posisi itu ternyata ya nggak ada apa-apa ya, biasa aja. Nggak ada yang keren gitu. Nggak ada yang keren. Cuman kita ngelihatnya dari jauh tuh, kayaknya bagus tuh, deketin ya nggak ada. Ketika kita udah sampai titik itu, itu kita biasa-biasa aja. nggak ada apa-apa di sana ternyata. Itu kayak omongannya Jim Carrey. Jim Carrey kan dia pernah bilang, iya, aku mirip. pengen semua orang ini merasakan kekayaan dan ketenaran sampai dia tahu bahwa sampai satu nggak ada apa-apa sebenarnya. Iya. Berarti kurang lebih sama visinya Pak Thomas kurang lebih sama seperti visinya Jim Carrey pada saat itu. Oke, saya ganti nama jadi Thomas Carey kali ya. Boleh. Tinggalan Jim dulu. Thomas. Oke, ini Barber. apa itu? Jim. Tinggal segini, nggak bisa masuk lagi nih, kebesaran loh. Nanti aja deh. Oke, pertanyaan terakhir ini Mas ya sebelum penutupan. Kurang lebih apa saja sih bentuk adaptasi sebagai artis ya? Karena zaman kan semakin maju. Itu bentuk adaptasinya apa aja? Apakah mengikuti perkembangan zaman ini ataukah stay pada pemikiran-pemikirannya Pak Thomas? Ini sebenarnya yang harus saya pecahkan sampai saat ini sih. Itu belum ada jawabannya sekarang. Mungkin ada, tapi nggak tahu. Pasti akan berubah gitu kan. Iya, pasti semua akan dinamis gini, lah. Nggak apa, jawab aja. Karena gini, sekarang ini kan yang banyak menguasai itu kan generasi Z. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita ngelihat media-media yang cocok sama diri kita, sama aku gitu ya, sama saya sendiri. Pak Thomas. Itu tuh stylenya lebih banyak di Instagram. Betul. Yang tampilannya bagus, yang apa namanya itu, videonya juga bagus, warnanya bagus, semua terkonsep gitu. Tapi Instagram itu sekarang itu kan hype-nya tuh lagi kalah sama si TikTok. Ya, aplikasi satunya. Iya. Karena apa itu? Saya nggak ngerti karena apa, tapi karena memang
Tapi kalau misalkan kita ngelihat Instagram, Reels, juga ada Reels. Ada Reelsnya ya. Cuman TikTok ini kan apa ya, berkembang banget. Benar berkembangnya cukup masif. Bisa jualan. Gitu. Bisa jualan. Nah, Instagram waktu itu masih belum bisa ya. Belum bisa. Terus mau nggak mau saya harus nyoba ke TikTok. Tapi begitu saya ngelihat video-video di TikTok, kok masuk? Kok bukan gue banget? Gitu ya? Nggak bisa. Nggak gitu. bisa. Meskipun dipaksakan gitu. Anggaplah gini, kita ngomong tentang rahasia ya. Ini rahasia tempatnya Pak Thomas ini ya. Siapa-siapa ya. Rahasia space kan ini maksudnya. Oke ya. Ini rahasia tapi banyak orang udah tahu. Oh, berarti bukan rahasia sekarang. Rahasia. Bagus. Nah, bukan rahasia. Apa namanya itu, sejauh ini saya bikin konten untuk rahasia itu contohnya itu dari reels yang ada di Instagram. Dan Instagram jangkauannya ya sejangkauan Instagram gitu. Sedangkan kalau ini saya masukkan ke videonya TikTok, nggak apa ya, nggak engage. Karena yang TikTok itu kalau saya lihat ya, yang apa namanya itu, yang ada di marketnya rahasia, video-videonya yang nge-shootnya miring, betul, yang apa namanya cukup receh, yang nggak perlu mikir bagus gitu. Setuju. Nah, saya coba untuk menurunkan pola pikir saya ke coba bikin yang cukup receh secara visual. Saya mungkin recehnya secara verbal. Makanya DKV kan desain komunikasi verbal. Habis gini daftar jadi stand komedi aja Pak Thomas. ikut suci. Terus. Nah, itu kayaknya lebih gampang bikin omongan-omongan receh daripada bikin visualnya. Karena dari dulu tuh saya beranggapan visual tuh harus bagus nih. Oke. Nah, sekarang itu kayaknya nggak gitu-gitu harus banget. disampingkan nih. Ya. Ini apa namanya itu, kita konsep tuh udah nggak perlu, yang penting setuju. viral gitu. Nah, viral tuh butuhnya yang begitu. Nah, makanya tadi kalau dibalikan ke pertanyaan tadi, adaptif, saya lagi proses untuk mengadaptasi. Cuman kayaknya memang susah gitu. Nggak tahu nanti ini saya bisa adaptasi dengan yang ada ini, atau saya memang harus bikin jalan sehingga sendiri. Orang harus ikut ke saya. Ke notice gitu ya. Oke. Gitu. Agak susah deh. Betul. Gini, sebelum acara ini ditutup, ada nggak kata-kata hari ini untuk para teman-teman seniman, desain grafis dan lain-lain agar tetap bisa berkarya gitu? Wah, berat nih. Kalau misalkan buat teman-teman seniman, desain grafis nih, saya juga bukan yang posisi di atas juga gitu ya. Terus mungkin juga nggak di tengah-tengah juga, jadi posisi agak bawah-bawah nih. Tapi kalau misalkan buat yang masih baru-baru nih, kalau menurut saya sih ya ikut kayak yang dibilang kakek saya tuh, apa namanya itu, bergerak aja mati. Oke. Sama dulu ini tahu MT? Muhammad Taufik, ya MT. Itu dulu pernah saya undang ke sini untuk ngisi kuliah tamu, terus dia bilang gini, ada yang nanya nih, Kak, gimana kalau misalkan ngatasin art block? Bagaimana cara mengatasi art block? Nah, saya sebenarnya juga tahu istilah art block ini juga baru ya berapa tahun belakangan ini lah. Sama. Saya nggak ngerti nih art block itu mungkin apa. Nama gitu. lainnya sumpek. Bisa nggak sih dikategorikan sumpek? Enggak sih. Kalau bagi saya, menurut saya ya kamu malas aja. Gitu. Malas. Oke. Nah, malas nggak malas, kalau saya pribadi tetap gambar. Tetap bikin karya maksudnya. Tetap bikin karya. Nah, kalau si MT itu bilangnya gini nih, mau moodnya jelek mau gimana pun, ya itu biar kepala, tangan tetap jalan. Tangan tetap kerja gitu ya. Kan yang mau nggak mau gini nih, yang bisa pusing itu kan kepala tuh. Iya. Tangan nggak boleh pusing, tangan bolehnya capek. Jadi ya udah, selama tangan belum capek ya bikin aja. Lanjut terus. Pusing ya biar kepala gitu. Itu dari MT dulu gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi di akhir acara ini tadi mengikuti kata quotes-nya dari eyangnya Pak Thomas, yaitu bergerak atau mati. Baik, kita sudah di ujung acara. Pak Thomas, terima kasih sudah segini dulu aja. Nanti mungkin ada part-part berikutnya. Ini belum di-cut Pak Thomas.
Kita bakalan nyambung-nyambung lagi sama Pak Thomas. Mungkin kedepannya kita bahas mengenai rahasia space itu ya. Jangan, nggak rahasia nanti. Bukan rahasia lagi nanti ya. Iya, kan udah tahu banyak. Ya, jadi cukup segitu dulu. Terima kasih Pak Thomas sudah bergabung di sini. Jangan kapok-kapok lagi untuk melontarkan jokes-jokesnya tadi itu. Ya, sampai jumpa di acara-acara podcast berikutnya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari.